Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji tentu hanya milik Allah dan kesyukuran kita juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita sudah memasuki malam ke-21 sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada 10 hari ketiga. Disitulah ada janji yang disampaikan idkun minanna, ya. Jadi 10 hari pertama itu rahmah, 10 hari kedua maghfirah itu sudah kita lalui, dan 10 hari yang ketiga kita sedang mulai sejak tadi pada subuh. Anak-anakku sekalian, tentu untuk itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan yang paling pokok adalah keimanan, yang iman ini adalah nikmat yang tidak ternilai dan tidak semua hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita lafalkan tahmid sebagai rasa syukur kita kepada Allah secara lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, anak-anakku sekalian, sholawat serta salam semoga ditetapkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga ahli bait dan pengikutnya. Dan kita berharap dan memohon semoga kelak kita termasuk pengikutnya yang diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menghimbau bahkan memerintahkan hamba untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar, Sami, Allah Maha mengabulkan, Allah Maha menjawab, mujib, mustajib, ya. Maka seorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sebagai orang yang sombong. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, memintalah, memohonlah
kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan terima, pasti aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, artinya tidak mau beribadah kepada Tuhannya, sayadkhuluna, mereka itu akan masuk ke jahanam, neraka jahanam, dakhilina, dalam keadaan hina dina. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melalui perantara kita langsung memohon, ya, berdoa. Kapan? Setiap saat. Walaupun ada hadis yang menerangkan beberapa waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Dilanjutkan dengan surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, memohonlah, memintalah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara apa? Tadarruan, dengan cara rendah hati, wa khufyatan, dan dengan cara lemah lembut, tidak teriak-teriak. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Dia Allah itu tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyu'minu bi. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ud'uni, hendaklah mereka berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Tapi dengan syarat, falyastajibu li wal yu'minu bi, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya, tidak asal-asalan. Apa salah satunya di situ? Falyastajibu li, hendaklah hamba-hambaku itu mengikuti, ya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka itu selalu dalam keadaan benar. Dan yang paling jelas, Rasulullah SAW melalui hadisnya menegaskan, ya, menguatkan ayat-ayat tadi. Masih banyak ayat yang ada dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah? Ada 3 golongan. Salah satu, la turaddu, tidak akan ditolak, dakwatuhum, doa, permintaan mereka. Siapakah 3 golongan tersebut? Yang pertama, al-imamu al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Di tingkat level apapun, kalau seorang menjadi pemimpin, dia berlaku adil, kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ataupun hadis, tidak melakukan pelanggaran dan dia berlaku adil, maka dia termasuk golongan yang diterima doanya. Nah, yang pertama al-imamu al-adil. Summasani, siapakah golongan yang termasuk golongan orang-orang yang diterima doanya? Yang kedua as-shaimu hatta yuftir. Kita di sini hari ini sedang melakukan puasa. Kita disebut shaimun. As-shaim hatta yuftir, hingga dia berbuka. Jadi orang yang sedang melakukan puasa disebut shaim hingga dia nanti berbuka. Kalau berdoa dijamin oleh Rasulullah, doanya la turaddu, tidak ditolak, artinya makbul, diterima. Dan yang ketiga, siapakah golongan yang doa mereka tidak ditolak, artinya diterima oleh Allah? Yang ketiga adalah dakwatul mudlimi, doanya orang-orang yang teraniaya, doanya orang-orang yang tersakiti, doanya orang-orang yang terdolimi. Maka hati-hati, kalau jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Karena apa? Karena orang yang terdolimi, orang yang tersakiti, doanya itu makbul. Nah, hati-hati. Nah, walaupun Allah dan Rasulullah sudah memberikan garansi jaminan siapapun yang berdoa pasti akan diterima, tetapi tentu anak-anakku sekalian, di sana ada syaratnya. Tadi sudah jelas ya, mengikuti segala perintah Allah, menjauhi larangannya, beriman kepadanya, kemudian dilakukan dengan rendah hati, tidak teriak-teriak. Terus apa ada doa hamba yang tidak atau mungkin belum dikabulkan oleh Allah yang maha mujib, yang maha menjawab, yang maha mendengar doa hambanya? Apa ada? Ada. Kalau ada, apa penyebabnya? 1 tahun yang lalu di tempat ini saya menyampaikan ada 5, ya ada 10 ya menurut ulama sufi Ibrahim bin Agam, ada 10 minimal, ada 10 penyebab kenapa doa hamba belum atau bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin sudah sampai nomor 5. Cek kalau ada catatannya ya, catatan bukunya. Kuliah subuh tahun kemarin masih tidak. Saya teruskan sekarang masuk yang ke-6. Apa sebabnya doa seorang hamba belum atau mungkin bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ke-6 yaitu kuntu nakhafun nara walakin rohantu anfusakum biha. Kuntu, kalian berkata, nakhafun nara, kami, kita ini takut neraka. Walakin, namun kalian rohantum. Rohana, mana rohana? Menggadaikan ya, rihana, rohana. Rohantum, namun kalian menggadaikan diri kalian untuknya, untuk neraka. Artinya apa? Kita mengatakan sangat takut kepada siksa api neraka. Namun apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, justru itu menjadi penyebab bagi kita untuk masuk neraka. Takut pada neraka tapi melakukan sesuatu yang dapat
menggiring kita masuk pada neraka. Yang pertama ya, kita bicara dengan lantang takut neraka, tapi kita berbuat ya yang dapat mengantarkan kita masuk neraka. Itu yang keenam penyebabnya. Yang ketujuh apa? Kultum innal mauta haqqun walakin lam tasta'iddu lahu. Kita semua yakin, semua yang ada di bumi ini yang bernyawa pasti akan mati. Innal mauta haqqun kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Yakin kita akan kematian? Semuanya yakin. Banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa kematian itu pasti adanya, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa ditunda. Kultum innal mauta haqqun walakin lam tasta'iddu lahu. Ista'iddu makna bersiap-siap. Nah, kalian meyakini, kalian mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti hak. Namun kalian tak pernah ista'adda yasta'iddu tasta'iddu. Kalian tidak pernah bersiap-siap untuk mengalami kematian itu. Apa persiapannya? Tentu kita akan melakukan segala amal soleh, amal perbuatan yang baik. Itulah nanti yang menjadi bekal dengan ketakwaan, dan sebaik-baik bekal wa khairu zadi at-taqwa. Simple ya, sebaik-baik bekal itu takwa. Sesimpel itu takwa. Tetapi tanda orang yang bertakwa sekian banyak. Beriman kepada Allah, mau berinfak ketika kesulitan ataupun ketika longgar. Ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir. Banyak ayat yang menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, di sini bekal kita harus senantiasa bersiap-siap. Ya, bersiap-siap untuk apa? Untuk menghadapi kematian, karena kita tidak pernah tahu kapankah kematian itu akan datang. Walaupun itu sudah pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan ini anak-anak, yang kedelapan ini yang sering kita lakukan. Istaghaltum bi'uyubin ikhwanikum. Apa istaghala yastaghilu? Sibuk ya. Sibuk dengan apa? Uyub, makna uyub, aibun jamaknya uyubun. Kalian sibuk membicarakan, sibuk memetani. Memetani apa? Membicarakan apa? Uyubi ikhwanikum. Membicarakan aib saudara kalian. Wa nafattum, namun kalian abai atau kalian biarkan aib kalian. Kita lebih sibuk ya mengungkit-ungkit aib orang lain, namun aib kita sendiri kita biarkan. Itu menurut Imam Ibrahim bin Adham ulama. Ini menjadi salah satu dari 10 penyebab kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-9 anak-anakku sekalian, akaltum nikmata rabbikum wa
semua ini memakan, menikmati apa saja yang kita makan, apa saja yang kita nikmati, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lam tashkuruha, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat itu kepada Allah. Maka tidak pernah ingat Allah. Ya, ketika kita makan tidak terbentak sedikit pun dalam hati kita bahwa yang sedang kita nikmati, yang sedang kita makan, yang sedang kita minum itu nikmat Allah. Makan saja tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjadi penyebab kenapa doa kita belum atau bahkan tidak terijabah. Dan yang ke-10 ini anak-anakku sekalian, dafantum. Apa dafana? Mana dafana yadfanu? Man ya'rif dafana? Menguburkan. Dafana. Mautakum, mayit. Walam ta'tabiru iktabaru yaktabiru mamana. Man ya'rif iktabaru fa'tabiru ya ulil. Fa'tabiru, mengambil pelajaran. Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihi. Kalian semua wahai manusia, dafantum, kalian ikut merawat jenazah, dari memandikan, dari mengkafani, mensolatkan, mengantarkan jenazah ke makom, memasukkan ke liang lahat, kemudian dafantum, menguburkannya. Itu tanda kita yakin kepada kematian. Walam ta'tabiru, namun kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Oh iya ya, setelah ini bisa jadi saya. Kalau kita yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa kematian itu pasti tadi ya, maka ketika kita ikut mengebumikan jenazah, semestinya kita sadar untuk apa? Untuk istiqdah, untuk menambah perbekalan. Ya, anak-anakku sekalian, tidak terasa masuk ke 21 bulan Ramadan, saya berharap agar anak-anak bisa menambahkan amal soleh ya, untuk bekal kita semua, karena kita tidak pernah tahu ya, siapa duluan yang didatangi oleh ajal. Kita selalu siap, karena persiapan ya, ketidaksiapan kita ya, ketidaksiapan atau ketidak mempunyai kesiapan ataupun ketidakmauan kita untuk menambah persiapan itu menjadikan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyampaikan, masjid ini anak-anak ya, bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kegiatan beribadah. Ini apalagi tinggal kelas 4, kelas 5, kelas 6 perlu praktek dimakmurkan masjid ini ya, dengan apa? Dengan segala amal ibadah, qiraatul Quran ya, sholat sunatnya, kemudian tadarusnya. Masjid ini biar makmur ya, biar bercahaya. Di cahayanya itu tidak hanya cahaya yang physically berupa cahaya lampu
cahaya Al-Quran. Nabi menyampaikan zayyinu, hiasi, ya. Hiasi rumah kalian, hiasi tempat ibadah kalian, hiasi masjid kalian dengan apa? Bitilawatil Qur'ani. Tidak cukup Qur'annya yang panjang banyak dipajang tapi nggak diapa-apakan. Yang menjadi hiasan adalah tilawahnya. Saya berharap masih ada malam 22 selanjutnya terdengar suara qiraah atau suara tadarus anak-anak santri kelas 5, kelas 6 dan juga santri praktek di malam hari. Selanjutnya malam hari anak-anak, Rasulullah mengajarkan, Rasulullah ketika masuk 10 malam terakhir itu tidak pernah tidak, selalu iktikaf. Apa iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid sampai dengan waktu untuk sahur, ya. Dengan apa? Dengan zikrullah, dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya, sehingga dengan itu masjid ini akan semakin makmur, akan semakin bercahaya, berhiaskan sinar tilawah Al-Quran. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita baca doa. Kalau kita tarawih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari anak-anakku, 5 hal yang tadi menyebabkan doa kita tidak diijabah, kita tinggalkan 5 perkara tadi, sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, Allah berkenan untuk mengijabah dan mengabulkan doa dan permohonan kita. Billahi taufiq wal hidayah.